Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai bab 9 mengenai visual media. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, menunjukkan kekuatan dari visual dalam susunan bisnis. Kedua, mempelajari bagaimana kita memilih poin-poin untuk diilustrasikan. Ketiga, menggunakan visual yang biasanya digunakan untuk menyajikan data. Keempat, fokus pada informasi, konsep, dan ide. Yang kelima, mengintegrasikan teks dan visual dalam pesan. Dan yang terakhir adalah mempelajari mengenai basis-basis dalam pembuatan video bisnis. Kita akan mulai dari memahami komunikasi visual. Beberapa kekuatan dari visual antara lain pertama, enhance textual message ataupun membantu melengkapi pesan-pesan dalam bentuk tekstual. Karena pesan tekstual biasa bentuknya narasi dan panjang, sehingga ketika konsumen sangat sibuk dengan bantuan gambar, mereka bisa melihat keterangan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Kedua, menggantikan pesan verbal. Untuk sesuatu yang disampaikan, tapi tidak bisa disampaikan secara langsung, kita bisa menggunakan visual. Contohnya adalah ketika Anda pergi ke suatu WC umum ataupun pergi ke suatu toilet dalam sebuah perusahaan, Anda tidak mengetahui mana arah yang untuk wanita dan mana arah yang untuk pria. Mereka biasa meletakkan gambar untuk memberikan simbol yang tepat. Kemudian kompleks informasi yang detail dan kompleks bisa terbantu dengan mudah dengan menggunakan tabel ataupun diagram ataupun grafik. Selain itu, gambar juga akan membuat audiens lagi memperhatikan karena bentuk narasi akan membosankan, sehingga ini juga membantu audiens dengan berbagai tingkat pendidikan yang berbeda untuk memahami suatu informasi, serta yang terakhir juga bisa digunakan untuk memberikan makna konotatif. Visual mengalami evolusi dalam komunikasi bisnis. Hal ini terjadi karena teknologi semakin maju, sehingga menyebabkan software-software mulai semakin banyak untuk mendukung kemampuan dari seorang pengguna atau pembuat visual. Kemudian tentu saja audiens juga memiliki skill yang lebih baik dalam membuat visual, dan semakin banyak alat-alat seperti kamera juga untuk mendukung pembuatan visual. Audiens juga lebih banyak memilih ekspektasi untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan visual, sehingga kemampuan literasi seseorang terhadap visual dibutuhkan dalam dunia kerja. Prinsip-prinsip dari desain visual adalah pertama, konsistensi. Konsistensi berbicara mengenai ketika Anda menggunakan PowerPoint, warna antara slide satu dengan lainnya harus menunjukkan konsistensi. Selain itu, konsistensi juga menunjukkan ketika Anda membuat sebuah logo, walaupun Anda melakukan sebuah perubahan, hal paling dominan dalam logo tersebut tidak boleh mengalami perubahan yang sangat drastis, sehingga konsistensi menyebabkan orang tetap mengenal brand tersebut. Kedua adalah kontras. Kontras di sini bicara mengenai kemampuan untuk seseorang bisa membuat perbedaan antara satu data dengan data lainnya, dengan menggunakan warna, ukuran, ataupun bentuk tertentu. Kemudian balance, jadi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang ingin kita buat ketika membuat sebuah visual. Apakah visual yang kita gunakan adalah visual yang bersifat formal atau informal. Ketika kita ingin menggunakan visual yang tujuannya adalah informasi formal, maka elemen dalam pesan ataupun dalam gambar tersebut harus dibuat secara simetris dan berada di dalam titik poin atau garis. Sedangkan ketika kita ingin menggunakan yang bersifat informal, maka elemennya bisa kita distribusikan secara tidak simetris, sehingga memberikan kesan yang lebih rileks dan tidak serius. Emphasize di sini adalah kita belajar untuk memilih mana yang ingin kita fokuskan dalam sebuah visual dan mana yang tidak. Ketika Anda ingin menonjolkan suatu informasi mengenai promosi, maka tulisan promo atau tulisan diskon atau simbol-simbol yang terkait dengan promo atau diskon diperbesar untuk memberikan kesan yang difokuskan adalah pada promonya. Jadi kita bisa memilih mana yang ingin kita memberikan tekanan. Kemudian convention bicara mengenai kebiasaan. Nah, kebiasaan ini berkaitan dengan siapa sih yang menjadi target audiens kita yang akan melihat visual ini.
Misalnya, dari beberapa audiens ada yang cenderung target pasarnya tidak menyukai warna-warna tertentu karena memiliki pesan yang negatif ataupun memberikan kesan yang kurang menyenangkan, sehingga kita bisa menggunakan gambar atau visual yang disesuaikan dengan kebiasaan ataupun adat istiadat dari audiens kita. Kemudian simplicity. Dalam pembuatan visual, kita harus memperhatikan kesederhanaan, misalnya dengan tidak exaggerating atau melebih-lebihkan gambar sehingga membuat terlihat artistik tapi kehilangan makna informasi. Contohnya ketika Anda membuat sebuah grafik, grafiknya kemudian dibuat dalam bentuk 3 dimensi, maka akan menyebabkan kita salah menginterpretasikan data. Sehingga lebih baik ketika data dalam bentuk grafik atau tabel dibuat sesimpel mungkin, karena yang paling penting adalah penampilan datanya, sehingga tidak menimbulkan interpretasi. Dalam hal etika berkaitan dengan komunikasi dengan menggunakan visual, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah mempertimbangkan perspektif respondents ataupun audiens yang berbeda-beda. Kita harus memahami bahwa setiap audiens akan memiliki perspektif yang berbeda ketika melihat visual, sehingga kita harus mempertimbangkan apakah visual kita sudah cukup memberikan informasi seperti yang kita ingin audiens terima. Kemudian menyediakan konteks visual yang tepat. Jadi misalnya kalau kita membuat tabel, mau bikin grafik, jangan lupa untuk memberikan nomornya, kemudian judulnya, atau jika memungkinkan Anda juga menuliskan dari mana tabel ataupun grafik tersebut berasal. Sehingga seorang audiens kemudian bisa melihat makna atau maksud dari gambar tersebut mengenai apa. Yang ketiga adalah jangan coba menyembunyikan informasi-informasi negatif dari gambar. Jadi misalnya Anda menyediakan laporan keuangan, kemudian di 1 tahun tertentu di skip atau di periode tertentu di skip karena ada kerugian. Nah, jadi pastikan bahwa semua data terflorkan dengan baik dan lengkap. Kemudian juga jangan melebih-lebihkan support informasi dari gambar. Misalnya Anda menyatakan bahwa supaya grafik tampak sangat naik sehingga Anda menambahkan data yang seharusnya tidak perlu ditambahkan, ataupun misalnya Anda ingin mencari dana untuk bencana alam, kemudian Anda menambahkan gambar-gambar yang sebenarnya bukan berasal dari daerah di mana yang mengalami bencana alam. Jangan juga Anda mencoba untuk menyederhanakan situasi yang kompleks, misalnya Anda mengalami kerugian, kemudian Anda mencoba untuk menyampaikan, nah itu informasinya tidak apa-apa, kerugian itu tidak masalah, tetapi Anda harus menyampaikan sesuai dengan data apa adanya. Jangan juga mencoba untuk memberikan informasi mengenai sebab akibat jika Anda tidak memiliki bukti berdasarkan riset dan seterusnya. Kemudian hindari manipulasi, kemudian berhati-hati dalam Anda mengumpulkan data karena kadang-kadang sumber data yang tidak tepat juga akhirnya menimbulkan suatu kesalahan yang bisa dipahami dengan cara yang salah pula oleh penerima informasi. Hal berikutnya adalah kemudian kapan kita harus finally menggunakan ilustrasi atau gambar dan kapan kita menggunakan narasi. Berikut adalah hal yang perlu dipertimbangkan untuk kapan kita memilih ilustrasi atau gambar. Pertama adalah kompleksitas. Ketika kita ingin menunjukkan sebuah informasi yang bersifat kompleks, jumlahnya besar, sangat detail, kemudian seperti contohnya kita ingin menunjukkan peta, tata letak, denah, maka akan lebih baik kita menggambarkannya atau menunjukkannya dalam bentuk visual. Kemudian connection, kalau kita ingin menunjukkan sebab akibat, contohnya misalnya bagaimana pengaruh orang yang merokok setelah beberapa tahun pada tubuh, kulit, dan seterusnya. Maka kalau kita mencoba menuliskan dalam bentuk teks, kemudian menggambarkannya dalam bentuk narasi, akan lebih sulit dibayangkan oleh orang lain dibanding ketika kita menggunakan gambar sebelum merokok dan sesudah merokok, sehingga akan lebih memudahkan bagi orang untuk mendapatkan maknanya. Dan ketika sebuah narasi justru akan menyebabkan misinterpretasi, termasuk ketika Anda mencoba menggambarkan peta, misalnya
tata letak daerah Kalimantan, sebelah utaranya itu adalah kota apa, sebelah timurnya itu kota apa, barat dan selatan, maka akan menyebabkan orang kesulitan untuk membayangkan. Untuk menghindari adanya misinterpretasi, akan lebih baik menggunakan gambar. Dan yang terakhir adalah ketika kita ingin mencoba menekankan sesuatu, sebenarnya lebih mudah kalau kita menggunakan gambar, karena lebih mudah untuk dibayangkan oleh audiens kita. Hal-hal yang perlu diilustrasikan antara lain harus jelas, dan ketika gambar disajikan itu harus lengkap, harus ringkas, dan juga untuk menunjukkan sesuatu yang terkoneksi kita bisa menggunakan gambar tadi, dan untuk menunjukkan sesuatu yang compelling, yang membujuk, yang menarik audiens, maka kita bisa menggunakan ilustrasi daripada kita hanya menggunakan sebuah narasi. Contohnya iklan-iklan lebih banyak yang tertarik dengan melihat iklan bergambar daripada iklan dalam bentuk teks ataupun tertulis. Selanjutnya, kita akan mencoba menunjukkan visual-visual dalam penyajian data yang tepat dan yang sebaiknya digunakan. Berikut ini adalah gambaran dari tabel ya. Tabel itu terdiri dari kolom dan juga baris, kemudian setiap kolom biasanya ada kolom bagian headings ataupun judul ataupun informasinya, kemudian ada subheadings ataupun informasi subnya, dan dalam bagian baris gitu ya ada yang headings. Kalau di subheading dikasih seperti 1 kali tab gitu ya, supaya ada perbedaan antara headings dan subheadings. Hal yang perlu kita lakukan dalam mempersiapkan data pada tabel adalah pertama perhatikan unitnya. Jadi misalnya unit satu dengan data yang lain itu harus konsisten. Misalnya kita ingin menggunakan data keuangan atau mata uang, maka jangan lupa menuliskan ini mata uangnya apakah rupiah ataukah dolar. Jadi jangan dalam baris pertama datanya dalam bentuk rupiah, tetapi dalam baris berikutnya dalam bentuk dolar, sehingga tidak konsisten ketika ditotal. Kita harus menyediakan informasi juga apakah ini dalam jutaan atau dalam miliaran ataupun dalam bentuk ratusan ribu, sehingga ini memudahkan untuk orang tersebut mendapatkan data dengan menginterpretasikan data dengan tepat. Kemudian dalam penggunaannya konsisten, jadi dalam masing-masing kolom, dalam masing-masing baris, ketika dia menggunakan unit A, maka semuanya informasi akan menggunakan unit A. Kemudian ketika Anda memiliki lebih dari beberapa tabel, jangan lupa untuk memiliki format tabel yang sama pula. Jadi misalnya tabel yang pertama menggunakan warna tertentu, tabel yang berikutnya juga menggunakan warna tertentu, sehingga ada konsistensi di situ. Kemudian jangan lupa untuk menaruh informasi pada judul ya, baik itu memberikan judul pada tabel ataupun memberikan judul pada bagian-bagian kolom yang tersedia. Tabel di sini terdiri dari baris dan kolom. Jadi tadi dalam gambar sebelumnya sudah dijelaskan bahwa harus ada pembeda antara row headings dan row subheadings. Dan juga kalau Anda memiliki judul yang lebih besar, jangan lupa setiap kolom dalam subheadingsnya bisa merefer pada contoh tabel sebelumnya. Lalu Anda juga harus memastikan ketika Anda ingin memtotal informasi, ini menggunakan total atau menggunakan rata-rata. Dan yang terakhir adalah tabel harus disertai juga dengan selain judul, juga memberikan informasi sumber tabel ataupun sumber informasi dari kalkulasi tabel tersebut. Apakah data pengolahan ataupun diambil dari sumber-sumber seperti Badan Pusat Statistik dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggunakan grafik ya, baik itu grafik garis ataupun surface. Biasanya kalau kita mau menggunakan grafik atau kurva adalah untuk menunjukkan tren ataupun variabel. Jadi tren ini misalnya terjadi perubahan dan biasanya ada periode di situ, misalnya bisa dalam tahun yang sudah berjalan ataupun proyeksi tahun yang belum berjalan. Dan ada juga kalanya kita memilih untuk menggunakan grafik batang. Grafik batang di sini biasanya untuk menunjukkan jumlah, ya, angka, kemudian variabel antara satu dengan lainnya perbedaannya seperti apa, dan sejumlah tertentu pada informasi yang dibutuhkan untuk ditampilkan. Alternatif kurva batang lainnya atau grafik batang lainnya disebut sebagai piktogram dan Gantt chart. Biasanya kalau Gantt chart ini untuk memberikan gambaran schedule gitu ya, misalnya
aktivitas promosi produk dilakukan di bulan apa sampai bulan apa, di minggu keberapa, aktivitas promosi perusahaan, aktivitas pembuatan produk, dan seterusnya. Yang Anda bisa lihat contohnya banyak, yang bisa Anda lihat di Google dari Gantt chart itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan diagram, antara lain diagram ini untuk membandingkan antara entitas satu dengan yang lain atau variabel satu dengan lainnya. Anda menggunakan pie chart biasanya untuk menunjukkan distribusi dari total keseluruhan penjualan ataupun total keseluruhan data yang ada. Jadi untuk mengerti dalam masing-masing kategori berapa persen mereka distribusinya. Kemudian di sini juga untuk menunjukkan mana informasi yang paling dominan atau data mana yang paling dominan, yang juga untuk menunjukkan data dalam bentuk persentase. Data visualisasi biasanya contohnya adalah video, ya. Dan data visualisasi di sini sebenarnya lebih dinamis. Kemudian ada movement, ada musik, dan kombinasi dari audio. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu yang kita ingin sampaikan tuh harus kompleks dengan suara atau dengan gerak, maka kita harus memilih data visualisasi seperti video. Kemudian ada interaksi juga di dalam gambar tersebut, atau ingin mencoba menyampaikan suatu makna, kita bisa menggunakan data visualisasi. Berikutnya adalah menjelaskan mengenai mempresentasikan informasi, konsep, dan ide. Biasanya dalam menginformasikan informasi, konsep, dan ide, kita akan menggunakan conceptual relationship, baik itu dalam bentuk seperti ini ya, prosedur, diagram prosedur atau diagram alur. Di sini diagram alur untuk menunjukkan proses, prosedur, urutan, posisi unit ataupun fungsi. Ya, misalnya struktur organisasi, kemudian proses pembuatan tahu misalnya, atau proses melakukan registrasi mata kuliah, dan seterusnya. Biasa kita akan menggunakan diagram alur. Ada banyak bisnis grafik atau grafik-grafik bisnis yang bisa kita gunakan, antara lain pembuatan peta, menggambar ya denah misalnya, ataupun seperti arsitektur memberikan gambar produk, diagram, infografis, dan foto. Infografis ini banyak sekali contoh yang Anda bisa lihat, dan menurut saya merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi dengan bentuk visual yang sangat menarik, karena bukan hanya mengkombinasikan informasi dari grafik saja, tetapi juga memberikan gambar sehingga visual itu tidak terkesan membosankan. Misalnya hanya menggunakan pie chart saja, tapi biasanya dalam pie chart itu ada gambarnya di situ sehingga data itu terkesan lebih menarik. Nah, biasanya merupakan suatu naratif yang terstruktur dan biasanya lebih stylized ya. Jadi ada tambahan gambar, ada tambahan icon atau simbol, dan seterusnya. Bagaimana kita memproduksi dan mengintegrasikan visual? Kita bisa menciptakan visual dengan menggunakan software-software yang ada, bisa pakai CorelDRAW, bisa pakai Excel, bisa pakai Word juga bisa. Anda juga bisa menggunakan Photoshop, dan juga banyak sekali software lainnya, Canva, dan seterusnya. Biasanya seperti contohnya Canva, dia punya templates yang sudah tersedia, jadi kalau Anda mau bikin poster ataupun Anda ingin bikin suatu infographics, mereka sudah punya template yang tersedia, tinggal Anda menambahkan dari informasi yang Anda miliki. Jangan lupa perhatikan style dan quality. Anda harus perhatikan formalitas dari visual yang Anda tampilkan dan juga kualitasnya. Artinya bagaimana Anda bisa mendapatkan kualitas, Anda juga harus punya skills atau kemampuan untuk menciptakan visual itu sendiri. Kemudian jangan lupa untuk memahami siapa subjek dalam informasi tersebut dan bagaimana situasinya, sehingga kita bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan situasi yang up to date saat ini. Dalam mengintegrasikan visual dan teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah jangan lupa kita punya elemen-elemen yang harus kita seimbangkan. Jadi misalnya seberapa besar gambar dari gambar yang ingin kita tonjolkan dibandingkan tulisannya. Jika kita ingin emphasize pada tulisannya, menekankan pada tulisan, maka tulisan itu diperbesar.
penggunaan warna, kekontrasan warna juga harus diperhatikan supaya ketika customer melihat visual itu matanya nggak sakit. Misalnya penggunaan warna merah terang dan biru itu akan menyebabkan customer tidak nyaman melihat gambar. Akan lebih baik warna dibuat menjadi lebih soft, dan kalau Anda menggunakan warna hitam, tulisannya harus warna putih dan seterusnya. Kemudian jangan lupa menampilkan referensi visual, jadi dari mana sumber-sumber visual tersebut, penempatan visual, apakah Anda akan menggunakan dalam bentuk yang simetris atau asimetris, dan juga jangan lupa mencantumkan legend, kemudian judul, ya sama seperti referensi juga jangan lupa, lalu caption atau judul, ya keterangan tambahan ataupun judulnya dalam gambar. Pada slide ini kita akan membicarakan mengenai kualitas visual. Hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, apakah visual yang kita tampilkan itu sudah cukup akurat? Kita harus melakukan cek ulang, apakah data-data yang kita kumpulkan sudah benar, misalnya angkanya, ataupun tulisannya, ataupun bentuk gambar dan seterusnya itu sudah akurat atau belum. Jangan lupa, apakah referensi kita sudah cukup bisa dipercaya. Kemudian apakah visual tersebut terdokumentasi dengan baik, artinya sumber dari penggunaan visual tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Kemudian apakah visual itu sudah cukup jujur, misalnya menampilkan data atau tabel atau grafik yang sudah sesuai dengan laporan ataupun hasil pengumpulan data, dan apakah kita melakukan manipulasi misalnya dengan menambahkan sesuatu pada gambar sehingga memberikan kesan yang sebenarnya tidak apa adanya. Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kualitas visual. Demikian pembahasan kita mengenai bab 9. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menyampaikannya melalui MS Team. Terima kasih.